yang harus dikuatkan untuk kita belajar tentang menempatkan 4 istilah dalam marfu'atul asma. Kapan ada fa'il, kapan ada naibul fa'il, kapan ada mubtada, dan kapan ada khobar. Karena penentuan ini sangat penting. Ya, bagi ikhwatu iman, penentuan ini sangat penting. Untuk mengetahui ini gampang. Kita kilas balik ke belakang tentang jumlah. Ya, tentang jumlah. Hapus. Jadi kita akan mengetahui ini semua dari jumlah. Apakah ini jumlahnya? Jumlah dibagi 2 ya. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah berarti jumlah diawali oleh fi'il. Jumlah ismiyah berarti diawali oleh isim. Perhatikan di sini di papan tulis. Jadi untuk menentukan mana fi'il fa'il itu mudah. Asal hafal dulu jenis jumlah. Jumlah itu kalam. Ya. Jumlah itu kalam. Kalam itu jumlah, kalam itu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam kalimat bahasa Arab hanya 2. 1 jumlah diawali oleh fi'il, 2 jumlah diawali oleh isim. Cukup. Jumlah diawali fi'il namanya jumlah. Nah, gitu. Fi'liyah. Kalau jumlah diawali isim namanya? Nah, gitu. Jumlah ismiyah. Nah, paham belum yang ini? Ini sudah paham. Berarti ada pasangan nantinya. Jumlah fi'liyah ini di awalnya harus fi'il. Jumlah ismiyah ini di awalnya harus isim. Nah, nanti yang harus diperhatikan dalam jumlah fi'liyah, ada 2 poin. Kalau jumlah fi'liyah, cari fi'il. Kalau begitu, fi'ilnya mana? Gitu. Cari fi'il. Mau fi'il madi, fi'il amr. Cari. Ya. Harus ketemu. Karena kita berani menentukan ini adalah jumlah fi'liyah, bongan saha gitu. Karena itu adalah jumlah diawali oleh fi'il, fi'il. Jadi di depan itu fi'il. Nah, kalau sudah ketemu fi'il, baru cari fa'il, pelakunya. Sebagai subjek. Dan fa'il itu marfu, ingat, marfu. Kita baru berbicara hanya marfu itu, hanya yang domah ya. Semua ketika kita baca Quran semuanya harus tahu jumlah apa ini gitu. Kalau kita tidak tahu berarti kita belum tahu apa itu isim, apa itu fi'il. Pan isim ada tandanya ya. Diawali al, isim tuh. Kalau ada al berarti isim. Diawali huruf jar. Kalau ada huruf jar pasti di depannya adalah isim. Atau diakhiri dengan kasroh. Atau diakhiri dengan tanwin. Isim dia. Fi'il bagaimana? Tinggal menghafal itshorof. Kalau fi'il, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, dah ketemu dia fi'il. Baik fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Begitu. Itu harus diketahui dulu fi'il fa'ilnya. Ya. Nah, harus ketemu, ingat. Baik fi'il madi, mudhari atau amr. Itu kalau melihat jumlah fi'liyah. Nanti kita berikan contoh. Yang kedua, jika fi'ilnya dia fi'il yang majhul, baik fi'il madi atau fi'il mudhari, yang kalau ditasib 2 wazan terakhir. Fa'ala yaf'ulu fa'lan,
fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf. Nah, fu'ila yuf itu fi'ilnya majhul. Kalau fi'il majhul, baik fu'ila atau yuf'alu, carinya jangan fa'il. Dah fa'il sudah hilang, majhul, tidak diketahui. Carinya pengganti fa'il namanya. Ini pasangannya. Naibul fa'il. Dan ini mesti marfu. Marfu kan ada 7. Isim yang marfu. Berarti fa'il itu wajib isim. Ini isim. Isim yang marfu. 7 teh gininya. Satu fa'il. Oh, fa'il itu wajib isim. Dia itu isim. Naibul fa'il isim juga sama. Makanya lihat di sini. Kalau jumlah fi'liyah tidak lepas dari yang ini ya. Fi'il, fa'il. Jangan mencari fa'il kalau belum bertemu, kalau belum menemukan fi'il. Jangan dulu cari naibul fa'il kalau tidak menemukan fi'il yang majhul. Berarti kata kuncinya jumlah fi'liyah teh cari fi'ilnya. Apakah fi'il yang maklum, yang biasa, atau fi'il majhul. Tong naros, mana fa'ilnya? Jangan. Mana naibul fa'ilnya? Ya jangan. Harus cari fi'ilnya. Baik fi'il mudhari, baik fi'il madi, kita ya. Luruskan. Baik fi'il madi, atau fi'il mudhari, atau fi'il amr. Sederhana ya. Dan ini adalah kata inti. Kalimat bukan kata. Kalimat inti yang ikhwan akhwat harus paham. Sama dengan ketika kita belajar bahasa Indonesia. Saya membaca Al-Quran. Secara ini kita tahu, tapi secara gramatika bahasa Indonesia, saya sebagai apa? Subjek. Membaca sebagai apa? Predikat. Objek, Al-Quran sebagai objek. Nah, dalam bahasa Arab pun sama ini istilahnya. Fi'il, fa'il. Fi'il majhul, naibul fa'il. Jangan diacak. Mana Ustaz mubtadanya mual nyambung. Mubtada adanya di mana mubtada? Jumlah ismiyah. Khobar ada di mana? Jumlah ismiyah. Berarti kekuatan pertama kali yang harus kita tentukan ini tuh jumlah apa gitu. Oh, ini jumlah misal fi'liyah, berarti terdiri antara dua itu ya. Dan tidak boleh fa'il dan naibul fa'il dalam satu rangkaian kalimat. Tidak boleh. Ya. Baik, biar paham, kita berikan contoh. Ayo spidol biru. Nah, sip. Cek. Ayo anda itu sigata ayang. Cing tarikan. Nah, kita berikan contoh ya. Tulis, terjemahkan. Muhammad membaca Al-Quran. Jumlah fi'liyah. Baik. Jangan, jumlah fi'liyah. Nah, berarti qara'a dulu. Muhammad membaca Al-Quran. Qara'a. Terus Muhammadun al-Qur'ana. Kan maf'ul bih. Qara'a fi'il. Setiap fi'il tuh kan gitu Setiap fi'il harus ada. Lihat fa'ilnya jangan langsung ke sini, kadang di sini, kadang di sini. Yang penting fa'il itu isi marfu. Fa'il marfu, naibul fa'il marfu, mubtada marfu, khobar marfu. Jadi jangan melihat ke yang lain, lihatnya itu akhirannya. Oh iya, berarti ini pasti fa'il. Karena fa'il itu harus dicari dulu fi'il. Fi'ilnya sudah ada qara'a. Berarti fa'ilnya langsung ini mah. Ini fa'il Muhammadun. Udah jangan lagi cari fa'il yang dua. Tadi yang kemarin yang jabr itu diacak.
ada fa'il, naibul fa'il nggak gabung, itu tidak boleh. Fa'ilnya 2 tidak boleh, 1 cukup. Sisanya apa? Lihat ini yang mansub. Kita mansub hanya belajar 1, yaitu maf'ul bi. Hanya 1, semuanya ada 12. Kita belajar hanya 1 saja. Karena ingin menamatkan isim yang marfu. Ada berapa? 7. Kita baru 4. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar. Semuanya ada 7. Makanya harus terus dilalui dulu ya. Lalui. Kalau tidak dilalui, nanti kita tidak tahu. Makanya untuk menentukan satu jumlah, jangan dulu cari fa'il, naibul fa'il sebelum ketemu fi'il. Temukan dulu fi'ilnya, ya. Temukan dulu fi'ilnya, jangan langsung mencari fa'il. Kalau sudah mafhum ya langsung saja. Kalau sudah faham. Karena kita sedang belajar, tentukan ini jumlah apa. Ya, jumlah apa? Qara'a Muhammadul Qur'ana. Oh, ini jumlah fi'liyah. Kenapa qara'a Muhammadul Qur'an disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Qara'a. Qara'a itu fi'il apa? Fi'il madi. Berarti setiap fi'il teorinya harus ada fa'il. Harus ada itu. Pas tidak ya kelihatan tuh. Oh, Muhammadun. Muhammad membaca Al-Quran. Nerjemahkannya begitu. Cara menerjemahkan begitu. Muhammad membaca Al-Quran. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa kalau menentukan jumlah fi'liyah, cari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Kemudian yang kedua, fi'il yang majhul. Kalau fi'il yang majhul, jangan lagi mencari fa'il, tapi carilah naibul fa'il. Apa arti naib teh? Pengganti fa'il, berarti fa'il hilang. Tuh lihat di situ. Qara'a Muhammadul Qur'ana. Qara'a Muhammadul Qur'ana. Langsung fa'ilnya kan Muhammad. Nah, ketika mau memposisikan poin nomor 2 naibul fa'il, Muhammadnya wajib hilang. Ganti posisi fa'il yang marfu itu dengan maf'ul bihnya itu tuh, Qur'an. Asalnya Qur'ana berubah jadi Qur'anu. Asalnya Qur'ana jadi Qur'anu, akan marfu. Ingat, fa'il itu marfu, naibul fa'il marfu, mubtada marfu, khobar juga marfu. Kalau semuanya sudah tahu isi marfu yang 7, pas baca Quran tahu alhamdulillah, alhamdulillah marfu, isim dia marfu. Tinggal yang 7 cari. Ya, jadi dilihat semuanya, termasuk yang ini. Ini pun kalau ingin posisi naibul fa'il, si fi'ilnya itu mesti majhul. Qara'a jadi apa majhulnya? Quri'a. Oh, kan jadi gitu. Quri'a. Muhammad jangan muncul, haram. Kenapa haram? Karena sudah hilang. Diganti oleh maf'ul bih yang ini. Tapi posisinya marfu. Asalnya Qur'ana jadi. Ketika ada yang bertanya, kenapa Qur'anu? Kenapa isim ini Qur'anu? Inilah jawabannya. Naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Ya bongan, fi'ilnya majhul. Kuncinya di sini. Ari majhul teh nu dua teh geuning. Kalau 1 fu'ila, 2 apa? Yuf'alu. Nah, ini yang majhul teh ya. Tidak diketahui majhul teh. Jahil, bodoh. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Apa maksud tidak diketahui di sini? Tidak diketahui fa'il, karena hilang fa'ilnya. Karena Quri'a itu masuk ke fi'il majhul, fi'il madi majhul. Setiap fi'il madi majhul harus ada. Mana naibul fa'ilnya? Al-Qur'anu naibul fa'il. Tah gitu. Jadi tongkia dina satu jelas satu ini, misalnya lihat, misal ini yang salah.
Qara'a Muhammadul Quran. Qara'a fi'il, Muhammadun fa'il, Quran naibul fa'il misalnya, tidak mungkin. Karena beda alam. Paham beda alam? Beda alam. Kalau yang pertama memang si fi'ilnya biasa, muncul fa'il. Kalau yang ini si fa'ilnya hilang. Entah kemana hilang. Makanya kalau nanti menemukan wazan-wazan fu'ila dalam Quran ya, atau yuf'alu, atau semodel itu dalam tasrif, itu carinya naibul fa'il. Carinya naibul fa'il. Jadi kita fokus hari ini mencoba untuk menelusuri latihan 1 dan latihan 2. Karena ada permintaan. Tadinya mau masuk ke isim kana, tapi cenah ieu isi heula tuh nu PR ya. PR. Ketika saya perhatikan di Japri ke saya lihat, berarti harus diperbaiki. Baik. Ini jumlah apa yang tadi? Fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah dicarinya 1 fi'il dan fa'il. Kedua atau ini ya, atau fi'il majhul dan naibul fa'il. Cari nanti dilihat fi'il fa'il ini ketemu. Kalau fi'ilnya majhul ya dia majhul, carinya yang naibul fa'il. Jadi dilihatnya di situ. Setiap asal kita tahu menentukan ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah diawali oleh fi'il. Lihat saja setelah fi'il di depan ada yang marfu. Nah, itu teh pasti fa'il. Kalau ada yang marfu. Ustaz geuning teu aya nu marfu, berarti di dalam. Iqra. Jumlah tuh. Hanya satu kata kan? Iqra. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Terdiri dari, jangan dibalik, fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Iqra. Mana fa'ilnya? Di dalam Iqra. Di dalam Iqra. Apakah ada di situ? Ada. Domir anta. Iqra, bacalah mu, bacalah olehmu. Oh, kamu itu berarti fa'il. Usjudu. Udah cukup itu. Jumlah apa dia? Jumlah fi'liyah. Carinya jangan nanya mubtada, mual nyambung. Carinya fi'il fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'il. Usjudu. Mana fa'ilnya? Bukan di dalam. Wawu dah. Usjudu. Wawu teh itu fa'il. Tong di dalam wae Bu. Ya. Usjudu fi'il apa ini? Fi'il amr. Sujudlah kalian. Ini fi'il. Fa'ilnya mana? Tong di dalam tak iya ta. Iya teh. Fa'il. Domir apa? Kalau fi'il amr itu merintah ke kamu dulu. Antum. Fa'ilnya yaitu antum. Usjudu. Dah begitu. Jadi semua yang kita baca harus bisa menentukan jumlah atau lamun can bisa menentukan tawakan harus ka dieu ya. Ya, dah atuh bolak-balik dekoknya. Gitu deui gitu. Maka belajar nahwu itu asal ini khotam dulu, nanti ikut lagi pelajaran daurah misalnya ada daurah atau di namanya di internet atau di online ya, di online ikut nantinya. Tapi harus tamat dulu ini karena di online biasanya metodenya percepatan. Kabayang lamun urang siga entog lumpatna, ari ya kudu siga mau. Ya moal bisa. Makanya banyak yang gugur. Kita saja kan ya. Kita saja kan sedikit-sedikit itu kan terbayang oleh kita. Sedikit-sedikit sengaja ini ya. Untuk apa? Untuk biar tenang saja gitu. Tenang. Dan sekarang alhamdulillah kelebihannya kalau di kelas kita kalau tidak bisa hadir tinggal menyimak di Facebook. Kan ada keluhan katanya Facebook itu tegenahan aja.
Bagi yang ini ya, bagi yang sering ke hadir, anu tidak hadir mah genahan gitu. Ngantuk ya. Dan juga tidak bisa bertanya langsung, itu paling juga. Baik, kita lihat lagi. Kalau jumlahnya fi'liyah, satu cari apa? Fi'il dan fa'il. Atau kedua fi'il majhul, pakai majhul. Fi'il majhul dan naibul fa'il. Tuh beres ya. Contoh fi'il mudhari. Kallamallahu Musa. Kallamallahu Musa. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Kallama. Setiap fi'il harus ada gendong ya. Cing, tahu enggak gendong ting? Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Kallamallahu Musa. Allah. Allah kan Allahu. Kallamallahu Allah. Allah berbicara kepada Musa. Musa berarti maf'ul bi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti jumlah ini, kalam ini terdiri dari isim. Nah, kalau jumlah ismiyah, nanyanya jangan lagi fa'il dan naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah nanyanya apa? Bukan. Nanyanya mubtada. Tanyanya mana mubtadanya? Tong nanya ini lagi. Karena yang dimaksud dengan mubtada itu adalah isim di awal jumlah. Kalau ada isim di awal jumlah namanya mubtada. Pasangan mubtada, gitu. Pasangan fi'il, fa'il. Pasangan fi'il majhul, naibul fa'il. Nah, itu teh pasangan. Tuh kieu pasangan mubtada fi'il, teu nyambung. Pasangan mubtada itu adalah khobar. Nomor 1 fa'il, nomor 2 naibul fa'il, nomor 3 mubtada, nomor 4 4 inilah masuk ke isim. Ingat, isim yang marfu. Isim, ya, isim yang marfu. Kecuali kayak khobar. Kamari khobar, ayat terdiri dari khobar mufrad, ghair mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dan sebagainya. Ya alit deh. Ya anda. Agengan sekedik deh itu nah biasa rawasan itu. Ilmu agengan sekedik weh tong seerting. Nah, kalau dilihat dari jumlah ismiyah, nanyanya apa tadi? Mubtada, khobar. Kalau jumlah fi'liyah carinya fi'il, fa'il atau fi'il majhul, naibul fa'il. Nah, seperti itu. Sedangkan jumlah ismiyah mah pilarina mubtada asal dia posisi di awal jumlah. Contohnya, asal isim ya. Nih saya bacakan. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Hadza. Mana khobarnya? Kitabun. Al-kubu mamluun. Penuh. Mamluun itu penuh. Al-kubu mamluun. Kub itu ini ya. Gelas. Al-kubu mamluun. Jumlah apa dulu? Jumlah ismiyah. Berarti mana mubtadanya? Al-kubu. Mana khobarnya? Khobarnya mamluun, bukan ismiyah. Al-kubu mamluun. Gelas ini penuh. Ya. Nah, jadi lihat, kalau melihat dari satu demi satunya secara global dulu, ini masuk kelompok mana? Apakah jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah? Kalau bisa menjawab alhamdulillah, berarti bisa menentukan berikutnya. Kalau belum bisa, kuasai dulu isim, fi'il dan huruf. Termasuk baca Quran sama ya. Baca Quran, contohnya ayat ini An-Nazi'at, idhab ila fir'auna. Idhab ila fir'auna. Jumlah apa?
Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Idhab. Mana fa'ilnya? Etama fir'auna. Fa'il itu, naibul fa'il itu, mubtada itu, khobar itu mesti menjadi marfu. Fir'auna mantep. Kalau tidak menemukan di dalam idhab ila fir'auna, kuduna fir'auna kayaknya fir'aunu, berarti di dalam idhab. Domir apa? Anta. Pergilah kamu. Tah gitu. Karena anta. Pergilah kamu ke Fir'aun. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jumlah apa? Nah, jumlah terdiri dari fi'il dulu, fi'il, fa'il. Fi'ilnya dulu cari. Khalaqa. Fa'ilnya mana? Perhatikan. Harus yang marfu. Khalaqal insana min 'alaqin. Di dalam. Khalaqa. Domir apa? Huwa. Berarti dia gitu ya, menciptakan. Khalaqa. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Jumlah fi'liyah. Ustaz ada eta min alaq, gampang eta mah, aya huruf jar. Setiap setelah huruf jar pasti majrur dan dia isim. Tapi terlebat ka dia kan? Kita baru belajar marfu. Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Kalau majrur pasti ada huruf jar. Makanya kita fokus khalaqal insana min alaq, berarti hanya khalaqa saja. Karena dalam khalaqa ada fi'il plus fa'il di dalamnya. Insana sebagai apa? Tuh tambahannya hiji, maf'ul bih. Kita baru belajar mengajarkan yang mansub, yang fathah maksudnya, yang mansub itu baru maf'ul bih. Cukup itu dulu, karena itu yang biasa sering kita lihat gitu. Naon deui? Tinggal khalaqa fi'il apa? Biasa. Bukan majhul. Ari naibul fa'il mah tong khalaqa tapi apa? Khuliqa. Bagus. Di Quran ada khuliqal insanu. Khuliqal insanu. Jumlah apa? Jumlah apa dulu? Jumlah fi'liyah. Lihat fi'liyah yang mana? Khuliqa. Khuliqa itu fi'il apa? Majhul. Kalau majhul nomor 2 tuh pasangannya adalah naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Al insanu khalaqal khuliqal insanu. Khuliqal insanu. Insanu. Siapa yang menciptakannya? Ya Allah. Berarti itu sudah jelas. Kutiba asyamu alaikum. Kutiba asyamu. Kutiba asyamu alaikum. Jumlah apa? Terdiri dari kutiba. Kutiba, lihat fi'il yang biasa atau fi'il majhul? Majhul. Kalau fi'il majhul pasangannya, nah, fa'il majhul sudah ketemu. Mana naibul fa'ilnya? Alama bukan, dia mah huruf siam. Kutiba asyamu. Syamu. Itulah naibul fa'il. Jadi lebih mudah. Karena tidak boleh kita mencampurkan fi'il majhul fa'il. Salah. Fa'il itu dengan fi'il yang biasa. Yang fi'il maklum ya. Fi'il madi fa'ala yaf'ulu. Tapi kalau masuk ke fi'il majhul, itu masuknya ke naibul fa'il. Kutiba asyamu alaikum. Asyamu. Itu asyamu sebagai naibul fa'il. Tapi di Quran itu gitu. Kutiba alaikumus siyamu. Karena ada waqaf, jarang kita dengar siyamu, tapi langsung siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Makmimu bingung kalau tidak bisa nahu sorok. So gerak siyamu, siyama, siyamui. Nah, ada jangan dihafal itu mah.
nanti di belajar bahasa Arab dengan sendirinya insya Allah bisa. Dengan sendirinya. Tekudu siamu makmimun tong, karena diwakafkan itu kita sudah tahu dengan sendirinya. Siamu karena sebagai naibul fa'il. Nah, kalau yang nomor 2 ini, ingat jumlah ismiyah yang nomor 2 carinya adalah mubtada khobar. Contoh nih, hadza kitabun, carinya fa'il mubtada. Mana mubtadanya? Hadza. Mana khobarnya? Kitabun. Muhammadun zakiyun. Zakiyun cerdas. Muhammadun zakiyun. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana? Mubtadanya mana? Pasangan mubtada adalah khobar. Mana khobarnya? Zakiyun. Maka dimarfukan. Muhammadun zakiyun. Tuh. Atau Muhammadan tidak boleh karena mubtada itu marfu, khobar juga marfu, fa'il juga marfu, naibul fa'il juga marfu, semuanya isim yang marfu. Dalam bahasa Arab disebutnya marfu'atul asma. Asma itu isim. Jadi kalau menemukan isim di awal pasti marfu dia. Isim ya di awal jumlah maksudnya, di awal jumlah, di awal kalimat sempurna, pasti dia adalah mubtada, pasti mubtada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumlah apa dulu? Jangan nanya yang lainnya. Jumlah apa? Oh, terus mulai perbedaan. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari yang ramai itu kemarin khobarnya. Penting mubtada lah ketemu. Mubtadanya mana? Alhamdu. Kenapa alhamdu? Tidak alhamdi, tidak alhamda. Iya, kenapa marfu? Karena udah, jangan bingung. Karena iya namanya itu teh. Karena iya namanya apa? Mubtada. Jadi kalau menyebut mubtada pasti marfu, menyebut fa'il pasti marfu, menyebut naibul fa'il juga pasti marfu. Nanti ditanya alhamdulillah, alhamdulillah nah buat marfu, marfu teh doma. Tapi bukan doma saja ya. Kenapa ini marfu? Jangan bingung, karena kita sudah tahu dia isim di awal jumlah, sebutkan oleh kita mubtada. Kalau nanti saya tanya, kenapa Pak mubtada? Pan isim disimpannya di awal jumlah. Berarti alhamdu. Mual mungkin alhamda. Mual mungkin alhamdulillahi. Mual mungkin itu salah tak baca gitu teh. Harusnya alhamdu, kecuali kalau ada sebelumnya. Contoh ada inna. Innal hamda. Itu. Kayak lamun orang salah baca terdengar oleh yang ahli bahasa itu salah. Innal hamdulillah. Nah, innal hamdulillah harusnya innal hamda. Kalau masuk bilhamdi tidak boleh yang lainnya karena di situ masing-masing. Makanya kekuatan kita sekarang ya. Sekarang sudah levelnya kedua, bukan level 1 lagi. Kalau level 1 mah menentukan mana isim, mana fiil, mana huruf. Kalau level 2 itu sudah masuk ke wilayah yang begini. Level 2 itu kalau mau dipisahkan dia sudah paham yang marfu. Itu level 2 dengan majrur, kan majrur paling sedikit. Itu level 2. Maksud level 2 itu tingkat 2, marhalah 2 itu ketika menemukan setiap yang marfu tidak lepas dari yang 2 jumlah ini, apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah di sana ada fa'il atau ada naibul fa'il. Kalau yang jumlah ismiyah di situ ada mubtada juga ada khobar. Nah, sudah ketemu. Jadi kalau ada di awal jumlah pasti marfu, dia isim. Kalimat takbir, bagaimana cara bacanya? Kalimat takbir, bismillah. Jumlah apa?
Nah, kan ketemu. Mana mubtadanya? Allahu. Mana khobarnya? Nah, nantinya kalau nanya begini, Allahu Akbaru. Kenapa Allahu? Nah, langsung gitu. Tenanya jumlah isma jumlah fi'il muha. Kenapa Allahu? Mubtada. Kenapa mubtada? Isim di awal jumlah. Sekarang akbaru. Kenapa tidak akbaro? Karena khobar. Karena kita baru belajar 4. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar. Sabtu depan harus hadir ya. Sabtu depan kita akan merangkai mubtada khobar. Kita rangkaikan mubtada khobar. Baik, supaya paham, lihat di contoh latihan. Ini mubtada khobar ya. Latihan 1 halaman 103. Jadi kita fokus membuat latihan saja. Latihan 1, Ustadz Aceng memberikan contoh yang salah di sini ya. Soal bukan contoh. Soal yang salah. Kalau salah berarti harus dibenarkan. Baik, kita lihat. Betulkan apa yang engkau anggap salah. Nomor 1, lihat. Hiya, kita baca bareng-bareng. Saya dulu. Hiya muballighun. Ini salah semuanya ya. 6 soal salah. Al-mujtahidatani mahbubaini. Al-mujtahidatu mahbubatun. Maryamu tabki fil madrasati. Afwan, tadi mah betul ya. Bukan tabki yabki, salah. Maryamu yabki fil madrasati. Ini salah semua. As-sab, banyak tasydid. Sinnya udah, banyak tasydid. As-sabburatu aswadu. Al-muslimuna faizina. Baik, 6 soal ini termasuk jumlah apa? Salah menjawab, salah kayak gitu nak. Termasuk jumlah apa? Ada ismiyah, ada fi'liyah. Mana cing? Jumlah? Nah, nanti yang ini Bu, yang fi'liyah cing nu mana? Ari al itu ciri naon? Oh. Al itu. Ya? Al. Berarti al itu isim fi'il. Isim. Walaupun tidak tahu arti, kita kan ada tanda ya. Ya, berarti semuanya jumlah ismiyah. Teorinya apa kalau jumlah ismiyah? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Jangan nanya fa'il, apalagi nanya naibul fa'il. Tahu nggak tahu? Jadi kalau di sini ada jawaban yang itu, berarti salah ya. Ini salah semuanya ya. Tapi supaya kita paham dulu, nomor 1, ini salah ya, ini salah. Tapi kita coba dulu menelusuri mana mubtada, mana khobar. Nomor 1, mana mubtadanya? Mana khobarnya? Baik, bagus. Nomor 2, mana mubtadanya? Mana khobarnya? Nomor 3, mana mubtadanya? Mana khobarnya? Nah, 3 dulu. Yang pertama, hiya muballighun. Ada yang salah. Salahnya yang mana? Tuh, ada 2 sorot nih, sorotannya. Nu tadi, nu salah nu mana teh? Hiyanya. Ada yang tadi nyebutkan muballigh. Nu mana yang betul? Berarti boleh kita cari, boleh kita berikan solusi 2. Kalau yang salahnya hiya, harusnya apa? Huwa muballighun. Tapi tadi ada yang mengatakan mubaligh yang salah. Berarti harusnya muballighatun. Jadi jawabannya 2. Berarti di sini ya.
Posisi di sini di mubtada khobar. Jadi kalau ada soal hiya muballigun, ini teh dua jawaban. Kalau mau menyalahkan hiya, maka ganti dengan huwa. Muballigun. Kalau ingin menyalahkan muballigun, hiyanya tetap. Berarti salahnya mubalig, harusnya muballighatun. Nah, ini yang dua ini yang benar. Di luar yang ini berarti salah. Kalau di antara ikhwan akhwat menjawabnya di luar dua yang ini berarti salah. Tong pasnya. Tong pasnya ini soalnya bagus. Mau menyorot mana? Mau menyalahkan mubtada, mau menyalahkan khobar, terserah. Asal mutobik. Mutobik itu apa? Sesuai. Huwa mudzakkar, mubalig mudzakkar, hiya muannas, mubalighah muannas. Harus begitu mubtada khobar. Ini apa bahasa Arabnya? Kitabun, mudzakkar muannas. Mudzakkar. Ini apa? Sok, ini buku. Hadza kitabun. Kalau itu bahasa Arabnya apa? Bukan itu. Itu papan tulis. Bukan itu bahasa Arabnya, bukan. Maksudnya papan tulis bahasa Arabnya saburatun. Nah, ini untuk papan tulis apa? Hadhihi saburatun. Kan begitu. Ya, baik, kembali ke sini. Hiya muballighun, berarti yang salahnya terserah kita. Kalau salahnya mubtada, berarti ganti huwa. Kalau salahnya khobar, berarti ganti dengan muballighatun. Bebas ya. Hiya muballighatun. Pertanyaan saya, jawab ya. Kenapa muballighatun marfu? Nah, sekarang sudah bisa ya. Karena sebagai khobar. Ingat selalu yang 7 isim marfu. Khobar nomor berapa? 4. Mubtada nomor 3. Kalau nomor 1 apa? Fa'il. Nomor 2? Fa'il, naibul fa'il di latihan 1 ada tidak? 6 soal ini ada tidak fa'il dan naibul fa'il? Tidak ada. Karena fa'il atau naibul fa'il ada di jumlah fi'liyah, sedangkan ini semuanya jumlah baik. Yang kedua, mau menyalahkan yang mana? Boleh ya, boleh. Kira-kira di sini yang salahnya yang mana? Mubtada khobar. Al-mujtahidatani mahbubaini. Khobarnya bagus, khobarnya. Berarti kita fokus di khobar. Nah, sebelum ke khobar, lihat mujtahidatani mufrad musanna jama'. Ini ingin memutobikan saja, menyamakan. Al mujtahidatani mufrad musanna jama'. Musanna. Kedua, mujtahidatani mudzakkar muannas. Lihat, mudzakkar muannas dia. Muannas. Berarti dia itu musanna menunjukkan 2 dan muannas menunjukkan perempuan. Nah, samakan dengan mahbub. So, ganti dengan mahbub. Ganti apa? Mahbubainnya ganti, samakan bahwa dia itu musanna menunjukkan 2 dan muannas menunjukkan perempuan. Jadi apa mahbubaini harusnya? Nah, gitu. Mahbubatani. Itu yang salahnya. Mahbubatani. Bukan mahbubataini, bukan. Karena khobarnya itu marfu. Jadi begini tulisannya. Al-mahbubatani. Al-mujtahidatani.
hidatani. Nah, tani ini menunjukkan perempuan, ini menunjukkan musanna. Al mujtahidatani mahbubatani. Nah ini mahbubatani, al mujtahidatani mahbubatani. Kita artikan dua orang perempuan yang apa mujtahid itu? Bersungguh-sungguh. Dua orang perempuan yang bersungguh-sungguh itu dicintai. Mahbub itu dicintai ya. Isim maf'ulun. Nomor 3. Al-mujtahidatu mahbubatun. Mana yang mau diganti? Mau mubtada mau khobar? Khobar. So, sekarang ganti khobarnya. Berarti yang salah mahbubatun ya. Nah, al-mujtahidatu kita benarkan. Sebelum diganti, lihat dulu mujtahidatu itu mufrad musanna jama'. Jama'. Muzakkar muannas? Muannas. Jama' dan muannas. Sekarang mahbubatun mufrad musanna jama'. Nah, mufrad. Nah, ini salah berarti ya. Yang tadi jama' ini mufrad. Yang tadi muannas, kalau mahbubah muannas muzakkar. Mahbubatun muannas muzakkar. Muzakkar muannas. Apa tanda muannas? Berarti muannasnya sudah sama ya. Mujtahidatun muannas, mahbubatun muannas, perempuan. Yang beda itu mujtahidatu jama', mahbubatun mufrad. Berarti yang mau kita rubah boleh yang dua-duanya. Mau dua-duanya jamakan silahkan, mau dimufradkan dua-duanya silahkan. Tapi tadi kesepakatannya kita mau merubah khobar. Berarti si khobar yang tadinya mufrad jadikan jama'. Sok jamakan. Mahbubatun jadi apa? Jadi apa? Nah, gitu. Mahbubatun. Itu benar. Jama' muannas. Tiasa tadi dibalikan. Ya, semuanya. Tiasa tadi dibalikan. Bisa? Balik. Kita dibalik. Salahkan mubtada sekarang. Berarti benarkan mubtadanya. Jadi bagaimana kalau membenarkan mubtada? Terus lengkap ke khobar? Bagus. Ulang. Baca. Al-mujtahidatu, jangan ditanwin karena ada al ya. Al-mujtahidatu mahbubatun. Berarti benar itu juga. Jadi subhanallah ya. Makanya banyak nu lenang teh iya tah. Soalnya memang bagi yang baru ya, bagi yang baru itu lihat gitu kudu merubah posisi bentuknya, mufrad musanna jama' dan muzakkar muannas. Tapi yang sudah bisa mah ya bisa langsung gitu. Baik, nomor 4. Oh, nanti yang nomor 3, mana mubtadanya? Mana khobarnya? Ya, makanya harus marfu. Sekarang yang nomor 4. Maryamu yabki fil madrasati. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Yabki fil madrasah. Khobarnya bentuk jumlah fi'liyah khobarnya. Baik. Mubtadanya Maryam, khobarnya yabki dan seterusnya. Mau disalahkan yang mana? Yabki. Yabki itu artinya menangis. Maryam sedang menangis di dalam kelas. Di dalam sekolah, di sekolah. Maryam menangis di sekolah.
Nah, ada yang salah ini teh. Khobarnya salah. Kalau cara satu nih. Khobarnya salah. Kira-kira salahnya di mana, Pak Bu? Nah, pemuda, santri. Domir. Di domir mana? Ya. Ya itu domir huwa. Ari Maryam huwa hiya. Iya, ada perempuan. Makanya yabki rubah oleh kita dengan domir hiya. Jadi apa? Tabki. Maryamu tabki fil madrasati. Sahih. Hadza sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau menyalahkan mubtada. Salahkan mubtada. Ya, berarti Maryam, ganti Maryam. Berarti dengan mudzakkar sekarang. Muhammad dan dindun. Dun. Muhammadun yabki fil madrasati. Boleh dua jawaban. Jadi lamun ikhwan akhwat kemarin menjawab dua-duanya, bukan lagi 100 itu mah. 1000 nilainya. Dijawab dua-duanya ya. Dan benar. Tapi saya perhatikan dirubahnya sedikit. Tanu ngojote nomor 5 tah. Lihat nomor 5. As-sabburatu aswadu. Papan tulis itu hitam. Papan tulis itu hitam. Ciri mubtada ada arti itu ya. Ciri mubtada ya. Ciri mubtada itu. Kalau dalam bahasa Sunda eta. Ari buku eta gitu. Ari buku eta alus. Nah, berarti buku itu jadi mubtada, alus itu jadi khobar. Ciri mah ari eta gitu ya. Di Sunda mah ari eta. Oh, berarti ari eta atau ari ieu gelas kotor. Berarti itu mubtada khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu buku itu, nah ingat selalu, buku itu bagus. Nah, itu mubtada khobar. Buku itu bagus. Al-kitabu jamilun. Nah, begitu. Ini juga sama. As-sabburatu aswadu. Papan tulis itu hitam. Salahkan dulu yang khobar sok. Khobar salahkan. Berarti benarkan. Ya apa? Pak Tony cing ieu rada seueur nu ngojot di dieu. Wae sok. Bela. As-sabburatu aswadu. Ari aswad itu hitam. Tapi untuk muzakkar. Aswad itu mudzakkar, maka batu hitam bahasa Arabnya batu hitam no ya di Makkah hajar aswad. Hajar itu kan mudzakkar, ta marbutoh. Batu hitam hajar aswad, betul, karena hajar itu mudzakkar, hajarun tidak ada ta marbutoh. Batu hitam hajar aswad. Tapi kalau obat yang di situ ada jintan hitam, bahasa Arabnya habbatu sauda. Kenapa tidak habbatu aswad? Karena habbatu mudzakkar muannas. Makanya hitamnya jangan aswad tapi sauda. Nah, ini tambahan ilmu ya. Kalau warna-warni yang model begini aswad jangan ditanwin karena ini goer munsorib untuk mudzakkar. Kalau muannasnya ini sauda'u, ini untuk muannas. Lihat bendanya. Kalau ingin disifati dengan warna-warni, kalau untuk mudzakkar gunakan aswad. Makanya tadi hajar aswadu. Kenapa? Karena hajarun itu mudzakkar. Tidak ada ta marbutoh. Masjid hidang, tenanglah masjid hidangnya. Masjid hidang. Masjidun aswadu.
Kalau mau digunakan hitamnya yang muannas, misalkan tadi apa? Saburotun ya. Itu saburoh ya. As-saburotu bukan. As-saburotu ini. Karena saburoh itu muannas. Jangan aswad, gunakan sauda. Berarti baca sauda. Banyak yang belum bisa menjawab yang ini. Sauda, as-saburatu sauda'u, papan tulis itu hitam. Ini yang benar pertama ya. Yang kedua, salahkan saburoh, muncul aswad. Nah, siga ini. Atau yang ini jangan saburoh tuh. Yang hitam kitab. Al-kitabu aswadu. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Nah, lihat dua-duanya marfu. Ini dua-duanya marfu. Karena ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar. Al-kitabu aswadu. Gitunya. Jadi pilih nu mana. Mau as-saburoh, kalau as-saburoh sauda. Atau kalau mau aswad, ganti dengan isim yang dia laki-laki, mudzakkar. Al-kitabu aswadu, ad-daftaru aswadu, al-jidaru aswadu. Bebas ya namanya. Yang penting sesuai, mutobik. Mubtada khobar itu mutobik. Mutobik itu sesuai. Mufrad, musanna, mudzakkar, muannas. Yang terakhir, keenam, al-muslimuna faizina. Ini masalahnya hanya satu, yaitu khobar yang salah. Sahih kan? Bagus. Al-muslimuna faizuna, karena harus marfu. Faizun, tanda rofanya dengan wawu. Kenapa rofanya dengan wawu? Masih ingat? Jama' mudzakkar salim. Berarti yang 9 isim belajar lagi. Sudah 1 jam, teruskan. Latihan 2. Teruskan ya. Sekarang sebutkan jabatan isim yang marfu. Sekarang tulis cepat di bawahnya ya. Tulis cepat di bawah. Biar nanti di rumah, ini apa? Hanya 4 ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Nanyanya itu isim yang marfu. Sebutkan jabatan isim yang marfu. Hanya isim, ingat. Isim yang marfu kan baru 4 kita ya. Semuanya 7. Pekan depan langsung ke nomor 5. Isim kana. Yang nomor 1 lihat. Isim yang marfunya yang mana? Qulubuna. Bu ya. Beri garis dulu bawahnya. Yang kedua, gulfun. Beri garis bawah lagi. Baik. Qulubuna. Beri garis. Tulis di bawahnya. Sebagai apa dia? Nah, inilah jabatan. Qulubuna. Jabatannya apa? Mubtada. Gulfun. Khobar. Lulus lah ya. Alhamdulillah. Sekarang walamma ja'ahum rasuluna. Cari isim yang marfu. Jangan semuanya. Isim yang marfu. Mana? Rasulu. Rasuluna. Garisan hungkul eta. Tong sana di garis ya. Ada yang saya perhatikan. Semuanya di garis. Meh afdol sih katanya. Padahal pertanyaannya apa? Isim yang marfu. Di sini kan rasuluna. Ja'a jangan. Karena ja'a itu fi'il ya. Rasuluna. Sebagai apa dia? Hanya 4 bu. Fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar. Ari ja'a isim fi'il huruf. Berarti jumlah fi'liyah. Ja'a fi'il. Mana fa'ilnya? Rasuluna, itulah sebagai
fa'il. Tulis fa'il di bawahnya. Kalau lihat jumlah dulu ya, harus tahu dulu jumlah. Yutahhiruhal ma'u, jumlah apa? Fi'liyah. Mana isim yang marfunya? Al-ma'u beri garis. Al-ma'u beri garis. Nanti kita inikan, pastikan. Al-ma'u sebagai apa? Bagus, fa'il. Mana fi'ilnya? Yutahhiru. Fi'ilnya yutahhiru. Fa'ilnya al-ma'u. Ha itu sebagai maf'ul bi. Itu fi'il, fa'il, maf'ul bi. A'alaihil wudu'u. Garis dulu, mana isim yang marfu? A'alaihil wudu'u. Mana yang marfu? Al-wudu'u. Al-wudu'u marfu. Kenapa dia marfu? Ada itunya bu, fiilnya. Ala itu huruf, berarti bukan. Berarti tidak ada fiilnya. Mubtada. Hebat contohnya ini. Kelima, al-ma'u tahurun. Garis dulu, mana isim yang marfunya dulu gitu. Al-ma'u. Ada lagi? Tahurun. Garis dua-duanya berarti. Garis heula gitu. Pahami dulu. Nah, yang berikutnya, al-ma'u kenapa marfu? Mubtada. Tahurun kenapa marfu? Khobar. Beres. Nomor 6. Kita tamatkan. Ya'ti ahadakumus syaitonu. Garis dulu isim yang marfu mana? Nah, ngan hijanya asyaitonu. Nomor 7 dulu. Diberi garis dulu. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Mana yang isim marfu? Syafa'atun. Garis. Nomor 8. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Mana dulu? Mana? Allahu. Wa-nya jangan wa-nya karena dia hurufnya. Allahu. Ada lagi? Mukhrijun. Garis. Pokoknya garis lah gitu. 9. Walil kafirina adzabun alimun. Adzabun walil kafirina adzabun. Mana yang isim marfunya? Garisan. Terakhir wala yukhaffafu anhumul adzabu. Mana? Al-adzabu. Nah, setelah diberi garis, baru kita tentukan jabatan masing-masing, mauqi'nya. Nomor 6. Ya'ti ahadakumus syaitanu. Sebagai apa syaitan? Fa'il. Karena jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Ya'ti. Nah, berarti cari ke depan yang marfu syaitan. Ini mah ahada Ustaz, non ahada teh. Oh, berarti satu lagi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tah, ahada mah maf'ul bih. Tapi kan belum kita bahas. Nomor 7, wala yuqbalu minha syafa'atun. Jumlah apa dulu? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Yuqbalu. Ari yuqbalu fi'il mudhari ma'lum, fi'il mudhari majhul. Majhul. Kalau fi'il majhul pasangannya cari naibul fa'ilnya. Syafa'atun. Berarti syafa'atun kenapa marfu? Karena naibul. Nah, sekarang membaca Quran teh kemah kudu nanya terusnya. Nah, marfu gitu. Kau Ustaz ge taras kemu. Kenapa marfu Ustaz? Kenapa? Nah, karena ini sudah dari sananya. Tidak mungkin kita rubah ya. Qad sami Allahu. Aduh, sami Allahu, tidak sami Allaha, tidak sami Allahi. Oh, itu jumlah fi'liyah. Fi'ilnya sami'a. Oh, berarti fa'ilnya Allahu. Ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Jumlah apa? Sami Allahu liman hamidah. Jumlah fi'liyah. Cari apa? Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Sami'a. Fa'ilnya mana? Allahu. Nah,
Seperti itu. Kemudian wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jumlah apa? Berarti Allahu sebagai mubtada. Bagus. Mukhrijun sebagai khobar. Cukup. Walil kafirina adzabun. Jumlah apa? Jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtada itu isim, li itu huruf. Mubtada itu isim, fa'il itu isim, naibul fa'il isim, khobar isim, mubtada isim, khobar isim. Berarti mana? Adzabun. Adzabun itu mubtada. Ustaz, nah canda disimpan di akhir. Nah, kemarin teorinya kalau khobarnya jumlah, kalau khobarnya syibhu jumlah, khobar diawali oleh huruf jar atau khobar diawali oleh dzorob. Nah, bilah di kitu, bolak-balik. Muakhir atau muqaddam. Adzabun asalnya begini, adzabun lil kafirina. Nah, gitu. Mubtadanya adzabun, lil kafirinya khobar. Terakhir, wala yukhaffafu anhumul adzabu. Al adzabu kenapa marfu? Naibul fa'il. Alhamdulillah. Kenapa naibul fa'il? Nah gitu, karena fi'ilnya majhul, fi'il mudhari majhul. Lulus ini ya. Alhamdulillah. Maaf ya agak panjang ya, sejam lebih ya. Kita ulang, saya bacakan marfu'nya, lain jawabnya kenapa. Nomor 1, qulubuna. Kenapa gitu? Ayo jawab, qulubuna kenapa marfu'? Gulfun di bawah nomor 2. Rasuluna, walamma ja'ahum rasuluna. Rasuluna fa'il. Yutahhiruhal ma'u. Al ma'u fa'il. A'alaihil wudu'u. Al wudu'u mubtada. Al ma'u tahurun. Al ma'u tahurun khobar. Ya'ti ahadakumus syaitanu. Asyaitanu fa'il dari ya'ti. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Syafa'atun naibul fa'il. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allahu mubtada. Mukhrijun walil kafirina azabun. Azabun mubtada muakhar. Mubtada diakhirkan. Wala yukhaffafu anhumul azabu. Al azabu naibul fa'il. Mana fi'il majhulnya? Yukhaffafu. Alhamdulillah. Halaman berikutnya lihat 105. Nah, ini kita langsung akan masuk ke kana dan saudara-saudaranya. Ternyata kana dan saudara-saudaranya itu akan masuk ke mubtada dan khobar. Kalau kokoh mubtada khobar, kana masuk mudah, inna masuk mudah, insyaallah. Makanya terus gali kaji dalam ilmu nahwu ini. Insyaallah kita akan teruskan di Sabtu yang akan datang. Naktafi lahuna, sanukmil insyaallah fi ma ba'du. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.